Luyo bertanya dengan nada bercanda. Di mana kesombonganmu saat ini? Kau jangan dorong aku terlalu jauh. Luo Changfeng melotot. Luo Changfeng menekan rasa takutnya dan melanjutkan. Kamu telah menggunakan kekuatan suci agung dari alam kesengsaraan jiwa 3 kali berturut-turut. Kalau aku teruskan, aku bakal kena tarikan. Kau, apa kau pikir mengejar ribuan mil itu mudah? 200 tribulations of the underworld Dharmabadi. Mengejar ribuan mil? Itu baru setengah ceritanya. Sosok Luyo tiba di depannya dalam sekejap mata. Dan pada saat yang sama, 200 tribulations of the underworld Dharmabadi yang familiar muncul tepat di belakangnya. Teratai emas berkelopak 8 merupakan simbol unik Bai Jie Dongming. Hanya ada segelintir praktisi di dunia kultivasi yang dapat menguasai 100 tribulations of the underworld Dharma Bodhi. Lebih jauh lagi, 8 helai daun emas itu menunjukkan tanda-tanda akan terbelah lagi, yang berarti teratai emas berkelopak 8 akan menjadi teratai emas berkelopak 10, simbol unik dari fasa Dharmakaya 1000 dunia. Aku hanya tahu cara menggunakan jurus pamungkas. Terdengar suara Luyo. Luo Changfeng lupa untuk menolak. Dia menggunakan tubuh Dharma 1 kali. Perbedaan antara 200 tribulations of the underworld, Dharma Bodhi milik Kie dan Bai sebesar langit, dan dia menggunakan kilatan pedang surgawi lagi. Mampu berlari sejauh ini sudah merupakan suatu usaha. Bagaimana kita bisa melawan iblis tua yang terus menggunakan jurus-jurus ampuh? Berhenti! Luo Changfeng mengangkat tangannya. Maaf, aku tidak bisa berhenti. 200 tribulations of the underworld Dharma Bodhi bagaikan gunung menjulang yang menekan ke bawah. Ledakan, bumi bergetar, hampir tidak ada kekuatan untuk melawan. Semudah menghancurkan semut. Bahkan tidak ada jejak Luo Changfeng yang tersisa. Dan dia menghilang antara langit dan bumi. Luyo melirik waktu yang tersisa. 5 menit tersisa. Tidak perlu orang lain mengejarnya. Bahkan jika kita berhasil mengejar, kita hanya bisa membunuh beberapa orang lagi. Setelah efek kartu pengalaman menghilang, situasinya akan mengerikan. Setelah kejadian ini, Luyo menyadari nilai kartu pengalaman. Hal ini dapat membalikkan keadaan dan tidak boleh disia-siakan. Luyo sekali lagi menggunakan teknik pengejaran 1000 mil dan kembali ke Gunung Jinting. Para praktisi saling melarikan diri ke segala arah bagaikan anjing liar, dalam keadaan menyedihkan. 9 guru itu sedang menuju ke 9 arah yang berbeda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemungkinan bertahan hidup. Mereka tampaknya tidak sebodoh itu. Ketika mereka melihat Bai Jie Dongming Dharmakaya muncul di langit lagi, 9 guru itu menyadari bahwa salah satu rekan mereka tengah dalam kesulitan. Setelah sekian lama, tidak ada lagi gerakan yang tidak biasa. Ding, misi selesai, poin prestasi direset ke 0. Aktifkan misi utama, latih para murid. Sekali guru, tetap guru. Mereka yang mengkhianati gurunya dianggap tidak berbakti, dan mereka yang punya niat lain lebih buruk daripada babi dan anjing. Latih murid-muridmu dan tingkatkan kesetiaan mereka. Tugas 1. Tingkatkan loyalitas muridmu, Yuan Er, hingga lebih dari 80 I. Tugas 2. Menghukum ketiga pelaku kejahatan dan mencegah mereka melanjutkan melakukan kejahatan. Sistem ini benar-benar pelit. Setelah mengusir puluhan ribu praktisi, tidak ada imbalan. Bahkan kartu pengalaman puncak pun tidak masalah. Tidak mendapatkan apapun sama sekali sungguh tidak dapat diterima. Tips 1. Kartu pengalaman puncak adalah item berharga yang diberikan kepada host karena kelemahan mereka. Harap gunakan dengan hati-hati. Petunjuk 2. Berusahalah keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Petunjuk 3. Waktu kartu pengalaman puncak telah berakhir, dan kekuatan Anda telah dipulihkan ke level ke-9 Body Tempering. Luyo merasa seluruh energi dalam tubuhnya lenyap dalam sekejap. Perasaan yang kuat ini sungguh hebat. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level itu jika saya berlatih sendiri. Kartu pendukung akan selalu menjadi kartu pendukung, bukan kekuatan Anda yang sebenarnya. Tanpa bentuk terbaik, tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali orang biasa. Dengan tubuh tua ini, siapa yang bisa dia kalahkan? Dia cuma mau menipu orang. Melihat keempat murid berlutut patuh di pintu masuk, Luyo menjadi tenang. Anda harus bersikap tenang, setenang anjing tua,
dan tidak cerewet dan kekanak-kanakan seperti anak muda. Dewasa dan mantap, Lu Yo memikirkan kata ini dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Berjalan menuju ke 4 murid. Adapun apakah dia harus persis seperti Jitian Dao sebelumnya, dia tidak lagi peduli. Selama aku tidak memperlihatkan kekuatanku, aku adalah aku, datang di depan ke-4 murid. Tatapan Lu Yo beralih dari 2 Museng ke Ming Xian, dan kemudian ke Zhao Yu. Yuan Er kecil, 2 Museng dan 2 orang lainnya begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Yuan Er kecil dengan cepat berkata, "Murid ada di sini." "Bangun." "Ya." Lu Yo menyadari bahwa kesetiaannya telah mencapai 65%. Kesetiaan 2 Museng, Ming Xian, dan Zhao Yu berhenti menurun dan mulai meningkat. 30%, 20%, 40%. Loyalitas ini masih jauh dari cukup. Lu Yo tidak banyak bicara, hanya berkata, "Guru lelah, bantu aku pulang." Xiao Yuan Er diam-diam gembira dan menghampirinya dengan langkah-langkah kecil. Ia berperilaku sangat baik, seperti seorang pelayan kecil, mendukung Lu Yo dan memimpin pendakian gunung. Duan Museng dan ketiga orang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Karena sang guru tidak membiarkan mereka bangun, tentu saja mereka tidak berani bergerak. Meskipun mereka adalah praktisi yang kuat, mereka tidak berani menggunakan energi sebagai bantalan di bawah kaki mereka. Setelah berlutut cukup lama, kaki mereka mulai mati rasa. "Kakak keempat, kau benar-benar membuatku menderita." Duan Museng tampak seperti sedang menangis. "Bisakah kau menyalahkanku untuk ini?" "Baru setelah analisis yang cermat, aku yakin bahwa guru terluka," kata Ming Xian. "Setelah analisis, kalau begitu analisismu benar-benar akurat." Zhao Yu juga mengeluh. Jika kakak keempat tidak mengubah sikapnya, dia tidak akan menentang guru. Siapa sangka akan seperti ini? Aku sudah merencanakan semuanya, tapi aku melewatkan satu hal. Apa yang kamu lewatkan? Mungkin itu benar-benar karena guru bosan dengan trik lama dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Duan Museng dan Zhao Yu sama-sama tampak tidak senang. "Atau, ayo kita kabur sekarang," bisik Zhao Yu. "Melarikan diri? Bagaimana caranya kau bisa melarikan diri? Apa kau tidak melihat guru menggunakan Thousand Mile Chase?" Baru saja, ketika guru mengejar 10 guru besar, sepertinya beliau menggunakan tubuh dharmanya 2 kali. Suatu kali, beliau kurang mendapat dukungan ilahi, dan setidaknya sekali beliau mengejar mereka sejauh ribuan mil. Saran saudari junior dapat dipertimbangkan. Ming Xian mengangguk sedikit. "Coba pikirkan, guru, kalau dia mau membunuhku, apa dia akan menunggu sampai sekarang?" Tidak peduli apapun yang dikatakan saudara keempat, Duan Museng tidak berani mempercayainya. Setiap kegagalan membuatmu lebih bijaksana. Karena sang guru tidak menyerang mereka, itu berarti mereka masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau aku benar-benar kabur, aku akan sama saja dengan kakak seniorku dan yang lainnya. Di pavilion, Lu Yo duduk perlahan tanpa merasa sesak napas. Setelah tingkat kultivasinya pulih ke tingkat ke-9 dari penempaan tubuh, naik turun gunung tidak lagi menjadi masalah. "Xiao Yuan Er, sudah berapa lama kamu mendaki gunung?" tanya Lu Yo. "Guru, Yuan Er telah mengikuti Anda selama 5 tahun. 5 tahun? Dia mencapai alam pengadilan ilahi hanya dalam waktu 5 tahun. Orang tua Jitian Dao mengumpulkan beberapa monster yang luar biasa." Lu Yo berspekulasi bahwa ini mungkin karena Jitian Dao menerima bantuan dari sistem sebelum menyalakan sistem. "Apakah kau menyadari kesalahanmu?" Lu Yo mendesah. Xiao Yuan Er segera berlutut. Dia bergumam, "Guru, Yuan Er tahu dia salah. Yuan Er seharusnya tidak mendengarkan kakak senior. Guru, Anda harus percaya padaku. Yuan Er selalu berperilaku baik dan patuh." Bukan itu yang dibicarakan sang guru. "Pada akhir tahun, kau meninggalkan Gunung Jinting tanpa izin dan mencuri buku-buku kultivasi dari 2 sekte besar. Benarkah itu?" tanya Lu Yo. Murid tahu kesalahannya. "Mengapa kamu melakukan hal itu?" Lu Yo menyelidiki ingatannya tetapi tidak dapat menemukan motif apapun bagi Xiao Yuan Er untuk melakukan ini. Yuan Er kecil menjulurkan lidahnya dan berkata,
Kakak keempat bilang siapapun yang tidak masuk daftar hitam tidak layak menjadi murid Gunung Jinting. Jadi aku pergi. Daftar hitam? Luyo juga tidak memiliki informasi tentang ini. Ini adalah daftar peringkat yang dibuat oleh komunitas pembudidaya. Para pembudidaya dalam daftar tersebut adalah mereka semua telah melakukan banyak kejahatan. Semua saudara dan saudari senior berada di 30 besar. Guru, Anda nomor 1. Melihat sang guru tenggelam dalam pikirannya, Xiao Yuan Er tidak berani meneruskan bicaranya, tetapi mengamati secara diam-diam. Perubahan suasana membuat Xiao Yuan Er bahkan tidak berani bernapas. Entah berapa lama kemudian Luyo berkata, "Lupakan saja, jika seorang anak tidak dididik dengan baik, itu salah ayahnya. Jika seorang guru tidak tegas, itu salah gurunya. Itu karena aku tidak mengajarimu dengan baik." Mendengar ini, Xiao Yuan Er melirik gurunya dengan tatapan mata yang rumit. Meskipun dia baru sebentar berada di gerbang gunung, jauh lebih sedikit dibanding saudara-saudari senior lainnya, dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang lelaki tua di depannya. "Guru, apa yang terjadi?" Luyo juga merasakan keraguannya dan berkata, "Yuan Er, kau adalah murid kesayanganku. Mulai sekarang, kau tidak boleh berbuat jahat lagi. Mengerti? Tahu? Bangun." Xiao Yuan Er sangat gembira karena dimaafkan. "Hehe, guru, kau memang hebat." Yuan Er akan memijat bahumu. Yuan Er kecil berlari di belakang Luyo seperti kelinci. Luyo mendesah dalam hati. Meskipun Jitian Dao telah mengajar 8 murid jahat, setidaknya ia masih memiliki 1 murid yang berhati nurani dan berbakti kepada orang tua. Jika ia tidak melakukan perjalanan waktu, murid termuda ini mungkin juga akan menjadi jahat. Seperti kata pepatah, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Meskipun Yuan Er kecil cerdas dan eksentrik, ia berhati sederhana dan mudah disesatkan. Ding, misi selesai. Loyalitas Yuan Er ini telah mencapai 80%. 100 poin penghargaan diberikan. Luyo melirik Xiao Yuan Er. Kesetiaannya memang sudah mencapai 80. Ia mengangguk puas dan berkata, "Panggil mereka bertiga." "Ya." Yuan Er kecil berlari menuruni gunung seperti monyet terbang. Luyo menghela napas lega. "Sistem, apakah ada cara yang lebih baik untuk menghukum murid?" Di kehidupan sebelumnya, ia setidaknya seorang eksekutif perusahaan. Meskipun tidak memiliki pengalaman 1000 tahun seperti Jitian Dao di dunia manusia, ia tetap memiliki wawasannya sendiri dalam mengajar bawahannya, dan hal yang sama berlaku untuk mengajar murid-muridnya. Semakin Anda menekannya, semakin besar kemungkinan hal itu menimbulkan reaksi balik. Pada analisis akhir, alasan mengapa murid ini jahat adalah karena ajaran Jitian Dao, dan mereka membenci Jitian Dao, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia, Luyo. Sistem tidak merespons. "Karena kau tidak menjawabku, biar aku saja yang melakukan apa yang kuinginkan," kata Luyo. Tidak lama, Duan Museng, Ming Xin, dan Zhao Yu mendaki gunung dengan kepala tertunduk, agak takut, sementara Xiao Yuan Er berdiri di samping. Mereka datang ke pavilion dan semuanya berlutut. "Guru, ampuni nyawaku. Guru, mohon ampuni hamba. Guru, ampuni nyawaku." Tingkat loyalitasnya masing-masing adalah 40%, 35%, dan 42%. Jumlahnya masih sangat rendah. Dengan tingkat loyalitas seperti ini, mereka akan berpindah pihak seperti orang yang menunggu di pinggir jika ada sedikit perubahan. Keheningan total menyelimuti pavilion itu. Luyo tidak berbicara, dan mereka pun tidak berani berbicara. Diam lebih baik daripada kata-kata. Semakin hening suasana, semakin gelisah perasaan mereka bertiga, dan punggung mereka pun menjadi dingin. 1/4 jam berlalu dalam sekejap mata. Luyo masih tidak mengatakan apapun. Kadang-kadang dia mendesah, kadang-kadang dia menggelengkan kepalanya. Akhirnya, murid kelima, Zhao Yu, tak tahan lagi dengan suasana asing itu dan jatuh ke tanah sambil menangis. "Guru, ini semua salahku karena sempat bingung. Sejak aku memasuki gerbang gunung, aku tak pernah berpikir untuk mengkhianati MU. Aku mohon ampun." Seseorang mengambil pimpinan, dan Duan Museng serta Ming Xin juga mulai memohon belas kasihan.
Guru, aku telah menjadi murid selama 100 tahun. Selama 100 tahun ini, meskipun aku belum memberikan kontribusi apapun, aku telah bekerja keras. Guru, mohon ampuni nyawaku demi 100 tahun pengabdianku kepada MU. Guru, aku telah menjadi murid selama 60 tahun dan tidak pernah membangkang selama 60 tahun ini. Aku dibutakan oleh keserakahan dan melakukan kesalahan besar karena membangkang. Ampunilah nyawaku, Guru. Tatapan mata Luyo kembali menyapu mereka bertiga. Berdirilah perlahan-lahan. Yuan Air kecil juga berlari dengan sangat bijaksana untuk mendukung Luyo, dan baru minggir setelah Luyo berdiri dengan kokoh. Luyo berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tidak melihatnya, melainkan berjalan ke tepi pavilion dan memandangi pegunungan. Mulai berkabut. Kabut di pegunungan naik dan menyelimuti sekitarnya. Tanpa penghalang, Gunung Jinti menjadi lebih misterius. Saudara ketiga, murid ada di sini. Duan Mu Sheng bergidik dan menundukkan kepalanya. Apa peringkatmu dalam daftar hitam? Murid ini berperingkat ke-18. Di mana yang keempat? Murid tidak sehebat kakak senior dan peringkat ke-25. Zhao Yu tidak menunggu gurunya bertanya dan menjawab, saya cukup beruntung berada di peringkat ke-28. Beruntung? Suara Luyo berubah serius. Kau benar-benar murid yang baik? Sejak kapan masuk daftar hitam jadi sesuatu yang bisa dibanggakan? Kalian benar-benar mempermalukan diri sendiri. Murid tahu kesalahannya. Hati Zhao Yu bergetar. Tepat setelah memberinya ceramah, Luyo tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xiao Yuan Air. Bukankah dia peringkat pertama dalam daftar hitam? Dia pasti orang pertama yang kehilangan muka. Itu memalukan. Tak apa, biarkan saja. Karena kamu tahu kamu salah, kamu harus berubah, kata Luyo dengan tenang. Mengubah? Bagaimana cara mengubahnya? Ketiganya saling memandang. Mereka percaya bahwa mereka berada di jalan yang sama dengan gurunya, dan semua gaya kerja mereka dipelajari dari gurunya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh terus berbuat jahat. Bisakah kamu melakukannya? Kata Luyo kata demi kata.